Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan yang dalam hal ini pada hari ini kita masih bisa bertemu pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi mengenai tingkatan-tingkatan di dalam Al-Hikmah. Adapun tingkatan di dalam Al-Hikmah, pada tingkatan ikhwan, Al-Hikmah terbagi menjadi dua tingkatan. Pada tingkat guru, Al-Hikmah terbagi menjadi dua tingkatan. Tingkatan yang pertama di Al-Hikmah itu bersumber kepada keilmuan Abah Haji Muhammad Thaha bin Syeng, yang lazim murid-murid Abah Haji Thaha sekarang lebih dikenal dengan nama Sin Lamba. Pada tingkatan di Al-Hikmah, tingkat ke-1 itu kekuatannya adalah kekuatan di perut. Pada tingkatan yang kedua bersumber dari Abah Haji Amilin bin Haji Sarbini, kekuatannya bersumber pada kekuatan tangan atau tangan yang dikeraskan. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tips mengenai cara mengedutkan perut pada tingkatan ke-1. Tingkatan ke-1 harus dipahami bahwa adalah di perut. Ini berkaitan penerjemahan yang saya dapatkan dalam perjalanan saya selama ini. Perut adalah melambangkan pengolahan. Di mana kita makan, maka perut adalah bagian yang mengolah makanan tersebut. Maka pesan saya kepada ikhwan-ikhwan, apabila kedut perut Anda ingin bagus, ingin kuat, ingin bermanfaat, maka apa-apa yang Anda makan sesuai tuntunan sunnah Rasul, maka makanlah yang baik-baik, yang bersumber dari hal-hal yang halal, sumber-sumber yang halal, sumber-sumber yang baik. Apabila sumber-sumber yang kita makan tidak baik, maka itu insya Allah pasti akan berpengaruh pada hasil yang tidak kita harapkan. Pada kesempatan ini juga saya ingin memberikan pesan perut di mana kita dulu berada di dalam rahim seorang ibu. Maka pada saat di dalam rahim seorang ibu, kita makan melalui tali pusar. Tali pusar ini tersambung kepada ibu kita. Maka jagalah ibu kita, hormati ibu kita, rawat sebaik-baiknya. Jangan kita melawan atau memberikan kata-kata yang tidak baik. Inilah makna dari tingkatan ke-1. Wiridan. Pada saat kita mengolah, melakukan wiridan secara rutin setiap malam, secara istiqomah, maknanya adalah mengolah wiridan. Maka perut adalah maknanya pun mengolah makanan. Ini berkaitan antara wiridan yang diolah, perut yang sebagai tempat mengolah. Kekuatan Al-Hikmah pada tingkat 1 maupun di tingkat 2 ataupun di tingkat perawat, tingkat guru, perut tetap tidak bisa ditinggalkan, karena makna perut adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pada tingkatan kedua Muhammad Rasulullah. Tapi pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang kekuatan di perut dan teknik-teknik untuk mengeraskan perut sebaik-baiknya. Dianjurkan oleh guru-guru kita pada saat kita setelah wiridan agar melatih perut kita dengan cara dipukul atau dikeraskan sekeras-kerasnya, sekeras batu, napas tidak terganggu dan gerakan tidak kaku. Pada intinya sebenarnya bagaimana ikhwan-ikhwan Al-Hikmah mengolah perut kita sendiri agar bisa sekeras batu. Setelah dipelajari oleh beberapa guru, bersumber guru-guru itulah
saya mengambil kesimpulan. Pada dasarnya al-hikmah ini bagaimana Anda mengeraskan perut atau mengedutkan perut, atau istilahnya menembak sekeras-kerasnya, itu tergantung Anda mengolah, melatihnya secara baik. Mengenai pelatihan ini seringkali juga dikatakan oleh ikhwan-ikhwan kita meminta dikontrol kepada guru-guru yang mereka temui, perawat-perawat yang mereka temui. Tapi pada dasarnya keras perut, kedut perut itu tetap bagaimana kita mengolahnya sendiri. Ada dua cara yang akan saya berikan pada kesempatan kali ini, cara mengeraskan perut. Yang pertama adalah bersumber dari guru saya, perawat saya, Bapak Haji Muhammad Hazairin. Beliau pernah mengajarkan cara mengeraskan perut dengan cara mengambil dari menoleh dari kanan. Pada saat kita menoleh ke arah depan, itu disertai dengan kedut perut sekeras-kerasnya. Contohnya seperti ini. Jadi pada saat kita menoleh ke depan, tekanan pada perut semakin dikeraskan. Ini setelah saya menjadi perawat, saya temui ternyata ini adalah teknik pada saat penggoresan ikhwan al-hikmah oleh para perawat. Jadi begitu kita mengeraskan perut, menoleh dari sini, pada waktu kita menoleh ke arah depan, perut ditekan sekeras-kerasnya. Jadi tekanan itu dialihkan kepada perut, insya Allah perut kita akan maksimal kerasnya. Seperti ini contoh. Ini teknik yang pertama. Teknik yang kedua saya dapatkan dari Abah Haji Iskandar bin Haji Ismail. Beliau mendapatkan dari Abah Haji Saki Abdul Syukur bin Haji Sartawi, bahwa pada saat kita mengeraskan perut harus diiringi dengan anggukan. Contohnya seperti ini. Saya ulangi sekali lagi. Jadi pada saat kita mengeraskan perut, ini dia sertai dengan anggukan. Itulah cara mengeraskan perut dengan dua teknik yang saya berikan pada saat ini. Semakin baik kita mengeraskan perut, maka akan semakin bagus hasil yang kita harapkan. Demikianlah, semoga bermanfaat. Insya Allah di lain waktu kita akan membahas pada tingkatan yang kedua, yaitu mengeraskan perut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.